حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kalimat takwa kita sering mendengarnya, bahkan setiap Jumat senantiasa diwasiatkan oleh khatib, tapi terkadang kita tetap tidak berubah. Peringatan-peringatan disampaikan untuk bertakwa, tapi kita tidak bisa menjadi orang yang bertakwa. Allah mengatakan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, bukan sekedar ucapan di lisan ataupun tulisan yang disebarkan. Haqqa tuqatih adalah mengingat selalu Allah Azza wa Jalla dan tidak melupakannya, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak kufur kepadanya, mentaati perintah Allah dan tidak durhaka kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita semua bakal mati. Kita melihat sendiri orang tua kita meninggal dunia, kita mengangkat sendiri orang-orang yang mati, kita menyaksikan sendiri bagaimana kita menguburkan saudara-saudara kita. Allah berpesan,
jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan firman balasan kepada Nabi Muhammad SAW berupa pahala yang terus mengalir dan tidak pernah putus, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala ajrun ghairu mamnun. Dan sesungguhnya engkau memiliki pahala ghairu mamnun, yaitu pahala yang tidak pernah putus. Dan janji yang semisal juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin yang beramal soleh, sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Tin. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, dia mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yaitu pahala yang tidak pernah putus. Sehingga ada sisi kesamaan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan pahala yang terus mengalir? Karena beliaulah manusia pertama yang mengajari umat ini untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an, kita mengenal salat, kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah karena beliaulah yang mengajarinya pertama kali. Sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau pahala yang terus mengalir sesuai dengan jumlah kaum muslimin yang mereka beribadah kepada Allah. Dalam arti setiap ibadah yang kita lakukan, maka Nabi Muhammad SAW turut mendapatkan pahalanya, baik yang itu kita hadiahkan maupun tidak kita hadiahkan. Sehingga sekalipun seorang membaca surat Al-Fatihah, meskipun tidak dihadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, otomatis Nabi Muhammad SAW turut mendapatkan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan sesuatu yang telah mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat amal yang telah mereka kerjakan, wa asarahum, demikian pula dengan dampaknya. Sehingga ketika orang beramal dan dari amalnya mendapatkan dampak kebaikan, maka Allah memberikan pahala untuk amalnya, berikut juga dampak kebaikannya. Dan sebaliknya, ketika orang melakukan keburukan dan memberikan dampak buruk kepada yang lainnya, maka Allah memberikan dosa baginya dan juga dosa dari dampak buruknya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang yang pionir dalam kebaikan, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir. Pahala disebabkan karena pengaruh baik dari amal yang kita kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hada fa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara amal yang lain di mana Allah memberikan pahala bagi pelakunya sekalipun dia sudah tidak bekerja adalah amal berupa rutinitas yang dilakukan oleh orang mukmin, kemudian dia tidak bisa melakukannya karena satu uzur tertentu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw saqara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Ketika seorang hamba itu sakit atau dia safar sehingga dia tidak bisa melakukan ketaatan yang menjadi rutinitasnya, kutiba lahu ma kana muqiman sahiha, sehingga ketika ada seorang mukmin dia memiliki kebiasaan puasa sunnah Senin Kamis atau sholat malam atau membaca Al-Quran, termasuk juga hadir kajian, datang jamaah di masjid dan seterusnya, lalu suatu ketika dia sakit atau karena uzur disebabkan usia sehingga dia tidak bisa melakukan rutinitas amal solehnya tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan pahala bagi mereka, memberikan pahala sebagaimana rutinitasnya. Sebab orang ini meninggalkan amal ketaatan bukan karena malas, tapi dia tidak bisa melakukan amal itu disebabkan oleh uzur yang dialaminya. Dan itulah tafsir yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mu'alaf, salah seorang ulama mazhab Malikiyah, ketika beliau menafsirkan firman Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, dia mendapatkan pahala yang terus mengalir. Dalam arti kata Ibnu Mu'alaf, ketika orang itu sudah tua sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana dia masih muda, Allah tetap memberikan pahala baginya sebagaimana rutinitas ketika dia masih kuat melakukannya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar ini barangkali ada di antara kita yang dikasihi oleh Allah usia yang panjang namun fisik tidak mendukung sehingga tidak bisa hadir ke masjid, tidak bisa puasa sunnah, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa sholat malam, atau tidak bisa melakukan ibadah sunnah-sunnah yang lainnya. Maka disebabkan uzur yang dia miliki tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan pahala baginya. Mumpung kita masih diberi oleh Allah kesempatan, yakni berupa kekuatan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, barangkali kita manfaatkan ini untuk melakukan rutinitas amal soleh yang bisa kita lakukan. Semoga nantinya
ketika kita tidak bisa melakukannya, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala bagi kita semua. Amin. Itulah harapan seorang mukmin yang beramal soleh yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ajrun ghairu mamnun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wani anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum wazkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.